kita akan diskusikan memberikan penilaian percakapan coaching. Jadi kira-kira apa saja? Mungkin yang pertama itu harus memulai itu apa? Alur kita. Ya. Sesuai dengan ini faktor dengan ya. Jadi diperhatikan dulu pertama kompetensi intinya tuh. Ya. Jadi ada kehadiran penuh, kita secara penuh, lalu ada lagi yang kedua itu menyimak secara aktif, menyimak dengan aktif, lalu baru mengolah tekanan berbobot itu ya. Kalau alur kita sebentar, ada juga tiga persennya. ya. Ya, Ada tiga. Tujuan utama. Ini dia. Untuk alur kita yang perlu kita perhatikan ini tujuan apa kita ini ya. Tujuan utama coaching itu buat apa? Gitu ya. tujuannya. Kemudian baru identifikasi Masalahnya. masalah apa yang dihadapi oleh kunci ya. Kemudian rencana aksi, ada rencana aksi yang tentu saja diungkap oleh kunci ya. Lalu nanti komitmen bertanggung jawab langkah selanjutnya. Jadi itu aja nanti dari bagian jadi lebih penilaian ya. Selanjutnya itu menanyakan frekuensi coaching apa yang digunakan. Nah ini mudah-mudahan ini harus benar-benar terlihat ya. Nanti sebagai observer itu terlihat tidak gitu nanti manusia yang saja. Itu apa harus ketiganya muncul? Apa boleh pilih salah satu, kan ada tiga kompetensi coaching. Yang pertama tadi itu yang kadar penuh. Harusnya sih tiga-tiganya. Tiga-tiganya ya? Dan idealnya Iya, idealnya tiga-tiganya. nanti kita lihat. Harus tampak itu ya. Walaupun mungkin fokus nanti akan kelihatan akan lebih dominan di mana gitu ya. Yang penting kan alur percakapan kita. Iya. Oke, itu aja. Ya, mungkin bisa aja ya. Kita bisa mulai. Bisa. Mungkin masalah pertama sesuai yang sudah kita sepakati ya. Ini saya pakar sebagai observer, saya sebagai coachnya, Ya. juga sebagai kunci. Ya. Baik, bisa. Yang kedua juga nanti. Yang kedua nanti Bunda Rami jadi observer, kemudian coachnya nanti pakar, saya jadi coachnya. Ini masalah kedua. Ya. Masalah saya ya, masalah si coach ya. Kemudian yang ketiga nanti saya sendiri jadi observer, kemudian coachnya nanti Bunda Rami, coachingnya pakar. Jadi ini masalah Masalah. ya. Oke, baik. Ya. Berarti kita langsung saja ke Langsung. masalah yang pertama ya. Salam bahagia, salam guru hebat. Perkenalkan, saya Nimade Lami Wijati, CGP Angkatan 6, Kota Mataram. Kali ini saya akan melakukan coaching dengan kasus kurangnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi, terutama pada anak yang berkebutuhan khusus. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Halo Bu Guru. Halo, Bu Guru Rani. Wah, lagi sibuk ya? Iya ini karena mau rapotan. Silakan. Ayo. Saya ganggu nggak ya? Enggak kok. Oh iya sudah. Ayo, duduk. Iya, makasih. Iya. Gimana apa kabar nih? Baik, Sehat ya. sehat. Ya baik. Tumben nih. Iya. Siang-siang gini. Saya ini pingin apa ya? Ada yang ya kita cerita-cerita Oke, gitu lah. cerita-cerita. Kayaknya ada yang mengganjal nih kalau kita lihat. Iya, betul sekali Bu Ada apa Guru. ini? Apa ya? Ini tentang kegiatan pembelajaran sih, namanya kita guru ya. Ada saja masalah yang kita hadapi di sekolah. Banyak sih masalah. Kira-kira masalahnya apa yang mengganjal? Ini sebagai tugas kita sebagai guru, terutama saya nih, ibu sebagai guru yang walaupun juga saya akan bisa ngasih masukan mungkin ya tentang anak yang saya hadapi di sekolah. Saya itu kan anaknya heterogen, kemampuannya, kemudian latar budaya, suku dan lain sebagainya itu heterogen. Nah sekarang yang jadi pikiran saya ini, ada di kelas saya ini ada anak yang ya, spesial lah gitu.
ada agak perbedaan dengan kelas yang murid yang lainnya. Ya katakanlah berkebutuhan khusus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Nah, ini silakan Pak Kar, silakan bergabung nih. mari Iya, Bapak. iya. Iya. Iya, silakan bergabung. Boleh saya ikut juga? Iya, oke silakan. Oke, Ada baik. apa kok berdua-duaan terus? Iya, jadi ini tadi saya sedang kerjain rapot, Bunda Lami dateng, katanya mau cerita ada masalah gitu di kelasnya, kaitannya dengan siswa yang berkebutuhan Berkebutuhan khusus. khusus gitu. Ya lanjut dah, saya juga aja Oh, mendengar Oh, ya. iya. siap, siap. Pak. Baik. Ya, lanjut Bunda, kira-kira Iya. spesial tadi itu menurut Bunda apa ya yang jadi kendala gitu? Iya. Harusnya kalau spesial itu kan senang kita ya, gitu. Ya memang senang sih. Mhm. Ini tapi lumayan saya jadi berpikir gimana caranya menghadapi anak yang agak berbeda ini, katakanlah anak yang berkebutuhan khusus. Sementara guru ini anak yang kita anggap normal atau anak-anak reguler yang memiliki kemampuan yang normal, sama itu saja kita harus berpikir gimana caranya menyajikan pembelajaran yang bisa mereka terima, apalagi plus harus menyenangkan. Oke, baik. Nah, dari hasil percakapan kita nanti, kira-kira Bu Guru mau mendapatkan apa ini yang bisa kira-kira nanti diterapkan gitu? Ya itu dah yang saya pikirkan, gimana ya caranya saya memberikan pelayanan pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan khusus ini, sementara anak yang lainnya juga saya harus memperhatikan. Oke, baik. Nah, dari cerita Ibu tadi yang saya tangkap, yang saya terima, selama ini Ibu di kelas itu seperti apa? Sudah melakukan apa saja begitu? Kalau di kelas sih Bu Guru saya ya biasa mengajar dengan anak-anak, lalu seperti KBM seperti biasa, pembukaan, lalu memberikan materi, lalu kegiatan pembelajaran apakah itu berkelompok atau ada kegiatan individual, lalu ada kegiatan refleksi sebelum itu, ya seperti itulah yang kita Jadi sajikan. anak yang spesial tadi itu sama anak-anak yang lain ini sama gitu ya perlakuannya? Gitu. Iya, seperti itulah Nah, yang itu saya yang sudah Ibu lakukan. lakukan. Terus hasilnya bagaimana? Yang nampak seperti apa, Bu? Jadi begini yang selama ini jadi mungkin untuk anak reguler hasilnya ya sudah mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, kebetulan untuk anak yang berkebutuhan khusus ini cenderung dalam proses pembelajarannya itu ya terabaikan begitu. Nah, itu sudah ketemu ya. Berarti tidak pas kira-kira ya. Tidak pas rasanya kalau misalnya dianggap sama begitu kan? Iya, betul. Nah, sekarang itu Bunda sudah tahu. Sebaiknya bagaimana, Bu? Ya sebaiknya artinya saya harus mengkondisikan pembelajarannya itu yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, berarti kan. Untuk anak yang normal saya sajikan pembelajaran yang seperti ini. Nah sementara yang anak yang ABK ini saya juga sajikan pembelajaran yang berbeda, artinya yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Wow, itu luar biasa. Sudah Iya. pernah coba Ibu terapkan belum? Secara spesifik sih hampir sudah ya, tapi ini saya jadi berpikir mungkin ini yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Nah, itu dia ketemu. Jadi memang untuk anak-anak murid kita di kelas itu memang harus kita seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu sampaikan, kalau pembelajarannya harus berdiferensiasi. Kira-kira rencana lanjutannya apa, Ibu? Oh iya, berarti saya menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk kelas yang ada anak ABK-nya itu dari segi prosesnya yang harus saya perhatikan, kemudian materi atau konten juga harus saya perhatikan karena kemampuan mereka berbeda. Anak yang ABK itu berbeda dan anak yang berbeda dengan anak yang memang kita pandang sebagai anak yang normal. Jadi saya sekarang mulai mengarahkan pikiran saya bahwa pembelajaran yang akan saya lakukan itu
diferensiasi dari proses, konten maupun hasil atau produk seperti itu. Wah, sudah nampak rencananya Iya, luar biasa iya. ya, Masya Allah. Jadi kira-kira itu rencananya sudah bagus tuh. Ini kapan mau dilaksanakan? Ya, ini akan saya rencanakan di semester berikutnya karena sekarang ini sudah di akhir semester 1. Jadi akan saya rencanakan dan akan saya terapkan di semester genap. Oh, berarti sebentar lagi Iya, ya. sebentar lagi. Semoga sukses, rencananya lancar dan nanti dampaknya tuh baik ke anak. Oh iya, ya. ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Makasih ya Mungkin obrolannya luar biasa. Ada lagi mungkin soal yang lain? Saya boleh tidak berkolaborasi dengan Nah itu iya benar. Saya tadi mau nanya nih. Kira-kira tadi rencana yang bagus itu, yang baik itu sudah dilaksanakan nanti semester 2 kira-kira siapa saja sih yang terlibat begitu? Iya, saya nanti rencananya akan bekerja sama dengan guru BK dulu karena di situ ada pusat informasi tentang profil belajar siswa. Jadi kita tahu mana anak yang memiliki kemampuan kelebihan di bidang visual, kemudian audio dan lain sebagainya. Dan juga saya akan bekerja sama dengan wali kelas. Jadi sudah terdeteksi anak yang ABK, jadi kita bisa berkolaborasi dengan guru BK, guru wali kelasnya maupun guru mata pelajaran. Jadi nanti ya supaya bisa tercapai pembelajaran diferensiasi ini sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar anak. Wah, luar biasa, keren ya. Berarti tadi sudah waktunya sudah, kemudian mau berkolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu, dan tentunya nanti dikoordinasikan dengan kepala sekolah. Ya, semoga semuanya lancar, Bu Guru. Terima kasih Bu Lydia, saya jadi terbuka sekarang. Oh iya, betul ini dia solusinya. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sukses guru hebat. Perkenalkan, saya Dwi Supriyatin SPD, calon guru penggerak Kota Mataram angkatan ke-6 yang bertugas di SD Negeri Model Mataram. Dalam praktek coaching kali ini, saya akan mengangkat sebuah kasus tentang kurangnya komunikasi dan kolaborasi antar rekan sejawat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Pakar, Ada apa? itu ada salam dari Bu Dwi itu. Dicari tuh sama Bu Dwi. Buku yang mana? Itu Bu Dwi teman kita yang ngajar di SD itu. Oh gitu, mungkin ada ini tugasnya. Assalamualaikum. Salam. Oh ini orangnya. Kakak, benar. Iya. Ini Kakak, Pak. Sini boleh saya duduk? silakan duduk. Boleh? Baru saya mempersilakan. Iya beneran. Iya. Kemarin kita ketemu loh. Apa nungguin Kakak nggak ada ya? Saya gimana nih? Boleh di sini nggak? Nggak apa-apa, boleh. Di sini. Boleh aja. Oh iya, berarti saya nyimak aja ya. Ya, saya nyimak ini. Gimana benar tadi bilangnya mau ketemu saya? Iya, benar Kakak. Kemarin saya cari kan di sekolahnya tapi nggak ketemu. Terus saya sempat ngobrol sama Bunda Rani gitu kalau saya tuh mau ketemu dengan Kakak begitu. Kira-kira apa tujuannya atau masalah yang mau disampaikan? Iya, jadi saya mau cerita sebenarnya Kakak dari kemarin gitu, karena saya merasa agak bisa gitu ya, karena ada masalah lah begitu. Kira-kira itu masalah dengan siapa ya, boleh diceritakan? Ya jadi saya tuh merasa apa ya, kalau disepelekan nggak juga sih, merasa karena kan saya begini ceritanya Pakar. Jadi di sekolah saya itu ada guru senior lah begitu. Terus saya kan ya bisa dibilang muda lah dari segi usia, kemudian dari segi kepegawaian, dari segi pengalaman, muda lah termasuk begitu. Nah si guru senior ini kok saya merasa kayak nggak pernah bisa nyambung gitu. Apakah karena beliau merasa dirinya senior atau seperti apa begitu? Mungkin kan pokoknya Pakar saya merasakan itu gitu. Nyambungnya itu gimana? Atau tidak nyambungnya dalam hal apa misalnya?
Nah, jadi kan kondisinya itu saya kan ngajar di kelas yang sama dengan beliau gitu kan. Nah, kalau jenjang kelas yang sama paling tidak kan kita adalah saling berkolaborasi gitu kan, diskusi terkait pembelajaran, kemudian program-program gitu. Beliaunya kalau boleh tahu ngajar apa? Sama seperti saya guru kelas. Oh, guru kelas. Bisa lebih dispesifikkan masalah yang mau disampaikan? Iya, jadi saya misalnya dalam pembelajaran begitu ya, saya beliau tuh ngajar dengan cara yang berbeda gitu dengan saya di kelas begitu. Nah, tentu kan namanya orang tua, ini kan saya dapat cerita kalau begini lah begitu Pak Kar. Jadi kan saya merasa kok bisa beda gitu ya, sedangkan kami kan di jenjang yang sama, paling tidak kita sama gitu ya, gitu Pak Kar. Jadi itu yang membuat saya kadang apa saya tidak pantas ya ngajar di jenjang yang sama seperti beliau begitu. Nanti apa kira-kira harapannya Ibu Dwi itu setelah kita sharing? Harapan saya sih sebenarnya bagaimana saya menemukan solusi, menemukan jalan terbaik terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Dalam artian saya bisa merasa nyaman atau bisa nyambung lah begitu. Apa yang Ibu harapkan supaya kondisi nyaman, bisa nyambung bersama siapa tadi namanya? Bu Ani. Oh, Bu Ani, ya. Ya, jadi mungkin yang setelah saya renungi kira-kira mungkin komunikasi di antara kita itu belum bagus gitu ya terjalin, dalam artian beliau juga guru baru mutasi di sekolah saya gitu. Kemudian mungkin saya memang yang kurang aktif untuk untuk pendekatan dengan beliau gitu, sehingga saya merasa ada sih rasa minder begitu Pak Guru, karena kan sekali lagi beliau senior begitu, dari segi pengalaman tentunya luar biasa begitu. Nah, harapan saya sih bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan baik dengan beliau begitu. Itu udah bagus itu. Tadi bilangnya ada yang kurang aktif ya. Nah, bagaimana supaya dia lebih aktif lagi dengan Bu Ani tadi itu? Nah, saya sih rencananya pengen meningkatkan komunikasi antara kita berdua lah paling tidak. Karena menurut saya ya, setelah saya pikir-pikir, ketika komunikasi itu bagus kami jalin, tentunya untuk hal-hal lain itu juga akan baik begitu. Nah, itu bagus itu. Kira-kira lebih spesifik lagi, komunikasi berdua itu dalam bentuk apa? Nah, misalnya kaitannya dengan pembelajarannya Pak Guru, rencana saya sih saya pengennya datang nyambangi beliau langsung, diskusi ringan tentang pelajaran, metode apa yang dipakai, kemudian materinya materi yang mana gitu yang kita ajarkan untuk minggu pekan ini misalnya, seperti itu. Bagus itu. Kapan Bu Dwi mau melaksanakan? Ya, karena ini kan lagi sibuk rapotan ya, mungkin insya Allah pekan depan semester depan pekan awal setelah liburan kan saya langsung membuka komunikasi yang baik ya, saya berupaya dengan ini ya untuk menjalin komunikasi yang baik dengan beliau. Siapa lagi nanti yang Ibu Dwi harapkan untuk terlibat membantu supaya nanti komunikasinya bisa nyaman dengan Bu Ani? Jadi nanti mungkin ada guru makol juga dan ada guru pendamping. Jadi kan di sekolah kami ada guru pendamping. Jadi nanti saya sih rencananya itu berdiskusi itu sama teman-teman yang ada di jenjang kelas itu. Nah, itu sudah bagus sekali, luar biasa. Berarti sekarang bagaimana perasaannya Ibu? Saya lebih lega sih Pak Kar, karena sudah bisa menyampaikan apa yang menjadi masalah saya. Kemudian ternyata solusi yang saya pikirkan itu bagus ya, benar ya, akan saya laksanakan begitu. Berarti sesuai dengan harapan yang tadi dari awal Ibu sampaikan. Iya, alhamdulillah sepertinya sesuai. Terima kasih Pak Kar, mungkin itu saja. Lain kali nanti kalau ada ini saya bisa main-main ke sini lagi. Oke, terima kasih. Saya izin pamit. Terima kasih. Hati-hati. Ya, Kok perlu saya angkat? Nggak bisa sendiri. Oh, Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyadi, TGP Angkatan 6 Kota Mataram. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Mataram, guru bahasa Inggris. Pada coaching kali ini saya mengangkat kasus pembelajaran bahasa Inggris yang kurang diminati siswa. Selamat menyaksikan kasus saya. Terima kasih. Bun, bagaimana rapot SMP kan aplikasi baru? Iya, baru tadi kita sosialisasi, ikutin sosialisasi oleh kurikulum. Tadi kita diberikan penjelasan tentang untuk raport, terutama yang apalagi kita sekarang ini kurikulum merdeka, maju berubah. Jadi Kayaknya ada kamu. iya. Oh, Kak, mari Kak. Silakan Pak. Oke, Saya gimana? ketemu Bunda Lami, tapi Oh, saya ya? Lah, apa saya di sini apa saya pulang nih? Oh iya, saya pulang ya. Saya juga tahu. Nyimak aja ya. Iya, dan saya di sini. Mari silakan dulu Pak Kak. Baru saya bilang mulai dulu. Oh iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Wah, luar biasa nih Pak Kar nih, keren banget tampilannya ini, fresh. Bagus sekali sekolahnya Bunda ini. Iya. Saya tumben kesini. Iya, masa sih? Iya, pohonnya banyak. Iya, seperti inilah keadaan sekolah kami Pak. Kira-kira ini gimana kabarnya? Saya lihat luar ini biasa saya- nih Pak Kar sekarang nih. Kebetulan ini Bunda Lami saya merasa cocok, nanti diskusi sama ibu. Lagi bingung saya nih Bunda. Oh boleh, boleh. Nggak usah bingung-bingung lah. Ya namanya kalau nggak bingung justru Apa itu? bingung itu yang buat kita ini. Apa yang dibingungkan itu? Nggak usah bingung-bingung Pak Kar. Saya bingung sama murid ini Bu. Lagi-lagi murid ya. Ya namanya guru kan pasti murid kan itu. Betul, betul, iya. Kalau sekolah kan kita namanya Betul. guru harus memperhatikan kebutuhan murid. Begini loh Bunda. Gimana Pak? Bulan-bulan ini kok saya merasa nggak pas ngajarnya itu. Oh ya? Jadi seolah-olah saya kan ngajar bahasa Inggris ini Bunda. Ya. Tapi kok saya merasa anak-anak itu kok tidak tertarik itu sama bahasa Inggris ini. Tidak tertarik ya? Kayak nggak ada gairah. Jadi kalau tidak Belajar bahasa tertarik, Inggris. waduh, gimana dong kita jadi guru kalau anak tidak tertarik? Nah, Itu itu. kan berarti selama ini apa? Bagaimana Pak Kar mengajar bahasa Inggris tentang? Memang saya itu ya selama ini bawa buku banyak, buku paket, dan anak saya suruh bawa buku paket. LKS juga saya suruh bawa. Jadi ya begitu masuk ya biasalah kita pendahuluan, terus Ya. kasih materi. Iya. Kemudian setelah itu ya kita tanya jawab gini anak-anak kan. Ya. Kira-kira mengerti apa enggak? Ya emang awalnya emang dia mengerti ngalu-ngalu. Oh gitu ya. Setelah itu Ya. ya biasa kita suruh buka LKS, buka buku, Ya. mengerjakan soal. Berarti kalau saya simak tadi dari apa yang Pak Kar sampaikan, bawa buku, paket buku ini, buku ini. Iya, Waduh, kamus saya suruh bawa. anak-anak luar biasa dong. Nah. Begitu banyaknya dia bawa buku, kemudian belum lagi pembelajaran yang Bapak sajikan. Toh ternyata anak-anak tidak kenal Iya, lagi ya. saya kok merasa anak-anak ini kok nggak ada gregetnya. mau Berarti di situ ada sesuatu kan? Nah, itulah yang mau saya sharing ke Bunda. Boleh, boleh. Kira-kira bagaimana? Iya, kalau saya dengar tadi Pak Kar anak-anak suruh bawa buku banyak, terus pembelajarannya seperti biasa, pembukaan, Ya, lalu anak-anak betul. disuruh belajar. Ternyata hasilnya Hasilnya juga begini. ya begitu saja, anak-anak kurang menarik gitu ya. Berarti kira-kira harus Pak Kar ini, kira-kira apa yang mesti dilakukan? Mungkin maaf, selama ini mungkin Pak Kar apa yang sudah coba di apa namanya diingat kembali, apa yang sudah Pak, mungkin saya ganti strategi ya, karena saya lihat di YouTube itu anak-anak begitu antusias gitu. Gurunya itu membawa apa namanya kayak ini, ada suara-suara musik yang begitu, apa perlu memang begitu. Wah, kalau
ada rencana seperti itu, sepertinya bagus itu Pak Kar. Jadi anak-anak mendengarkan musik gitu. Nyanyi. Oh ya, bagus itu. Boleh seperti itu Pak Kar. Boleh. Boleh Pak Kar, karena nanti kalau pembelajaran seperti itu anak-anak akan lebih gimana? Ya. Ya, dia emang senang. Tidak Ya. disuruh pun kadang dia nyanyi anak itu. Makanya saya sering melarang anak itu, jangan dulu nyanyi. Saya suruh. Nah dari situ Pak Kar sudah ada kelihatan ini solusinya, planning kan Pak yang seperti itu. Mau apa namanya, anak-anak disajikan musik seperti yang Pak Kar katakan tadi. Selain itu bisa juga mungkin yang coba Pak Kar ingat lagi, selain musik apalagi? Dia juga senang nonton kayak video gitu, jadi materi itu disajikan dalam bentuk slideshow atau gambar-gambar. Nah itu dia, menurut Pak Kar menyajikan gambar-gambar itu bagaimana anak-anak? Luar biasa tertarik ya anak-anak seperti itu. Iya berarti itu solusinya Pak. Bapak bisa menyajikan yang seperti Bapak katakan tadi, menyajikan video, gambar-gambar, apalagi sekarang anak-anak kan lebih gimana menurut Bapak? Berarti memang saya harus menyiapkan dulu materinya ya. Ya. Menyiapkan video yang menarik. Oh, boleh. Nah, Kemudian nanti musik apa yang dia sukai dulu. nah, boleh. Kita perlu tanyakan juga ya, mungkin itu kebutuhannya mereka mungkin ya. Ya, Bapak memperhatikan juga itu kebutuhan. Itu Ya. ya. Karena saya dengar tadi juga Bapak bawa buku banyak-banyak, itu bisa digantikan buku-buku itu dengan yang lain. Bukankah seperti itu Pak? Iya, betul sekali. Iya, bisa diganti dengan adanya video. Ya. Sama ini alunan musik mungkin sama. Wah itu rencana yang bagus sekali Pak. Nah, itu rencana kapan Bapak akan terapkan? Ya karena sudah akhir semester ini kita Ya. baru menyadarinya. Ya. Dan insya Allah setelah liburan nanti awal masuk sekolah itu materi yang seperti yang tadi ada musiknya, ada videonya itu bisa saya sajikan. Nah, bagus sekali itu Pak. Dalam penerapan itu nanti ada tidak yang Bapak ajak untuk berkolaborasi seperti itu Pak? Ya pasti nanti teman-teman yang guru bahasa Inggris. Nah, saya akan ajak betul. kolaborasi. Itu penting Ya, sekali Pak. biar sama-sama nanti Iya. bagaimana menyajikan pembelajaran yang lebih menarik. Luar biasa ini Pak. Jadi anak-anak nanti akan semakin tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris ya. Terima kasih Bunda. Mudah-mudahan. Luar biasa. Iya, saya nanti akan lihat perkembangannya. Mungkin kita ketemu lagi, nanti kita diskusikan lagi Pak. Gimana? Ya, nanti setelah saya coba dulu yang beberapa pertemuan nanti Iya. saya komunikasikan lagi dengan Bunda. Selamat ya Pak Kan. Ya, Terima kasih sukses. atas solusinya. Iya. Yang mengalami. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Boleh saya pamit? Terima kasih banyak. Mari. Mohon maaf Bu Dwi. Iya. Belum sempat, soalnya saya lagi fokus sama kasus Iya, saya. iya, nggak apa-apa, Jadi Pak. Tadi saya juga saya pikir berada berdua aja tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Mari, Saya Ibu, Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Kan. Terima kasih, hati-hati di jalan Pak Kan. Siap. Nggak usah diangkat. Iya. Demikian tadi praktek coaching yang telah kita laksanakan dengan 3 kasus. Mari kita tutup dengan Salam guru penggerak. tergerak, Bergerak, menggerakkan.